Apakah kalian mencari sepatu culture dengan maximum cushion? Well, mungkin sepatu ini adalah jawabannya. Ini adalah sepatu cushion dari On. Langsung aja. Ini dia On Cloud Eclipse. Yo, what's up Rans Family? Welcome back to Ronald First Impression with Satria Sabto. Oke fams, apakah kalian mencari sepatu maximum cushion dan maximum culture? So, sepatu ini mungkin jadi jawaban kalian. Oke, ini dia On Cloud Eclipse. Disclaimer dulu bahwa sepatu ini tuh Runhood beli sendiri. Jadi untuk reviewnya nanti tidak mungkin ada campur tangan dari brand. Full datang dari Runhood. So, ini dia Cloud Eclipse. Modelan On yang ini itu mungkin memang berbeda dengan sepatu On yang kita tahu kebanyakan, yang mereka itu model lubangnya itu nggak pipih kayak gini. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut. So, ini tuh adalah sepatu maximum cushionnya On. Jadi apa aja sih yang menarik dari si Cloud Eclipse ini? Oke, yang pertama kita mulai dari uppernya dulu. Uppernya ini dia menggunakan dope dyed mesh upper, dan dia itu ada dua mesh ya. Yang pertama yaitu outer layernya, dia itu mesh upper, dan ada inside layernya. Jadi dia itu kalau dibilang gusseted tongue, tidak gusseted tongue, tapi dia itu punya dua layer mesh, yang dimana layer dalam itu mengcover di keseluruhan kaki, di kaki bagian dalam, sedangkan layer yang luar itu untuk menambah si comfort dari si kakinya. Jadi ini bukan gusseted tongue ya, tapi ini lebih ke ada dua layer mesh yang ada di sini. Oke, ini bagian luar, terus ada yang bagian dalam. Oke, nah secara dilihat ini breathable ya, breathable. Di sini juga banyak ventilation, dan yang gue suka dari uppernya yaitu adalah modelnya. Modelnya keren banget, desainnya tuh oke banget. Dia menurut gue nggak norak ya, jadi desainnya tuh oke banget. Nah lanjut kita ke bagian tangnya. Tadi gue udah bilang ya, bagian tangnya itu tidak gusseted, cuman dia itu semacam ada dua layer di sepatu ini, yang dimana di bagian tangnya itu langsung jadi satu dengan layer upper yang di dalam gitu. Jadi yang bener-bener langsung nyentuh sama kaki gitu ya. Ini bahannya lebih halus dibandingkan dengan layer yang luarnya. Layer yang luarnya tuh bahannya agak lebih kasar, sedangkan layer yang dalam itu bahannya lebih halus, yang tujuannya untuk membuat kaki itu jadi nyaman ketika dipakai berlari. Dan untuk shoelace lacing systemnya ini khas On juga. Ini mereka pakai yang advance kayak gini lacing system. Tapi meskipun begitu, mereka tetap punya runner's knot. Jadi buat kalian yang biasa pakai runner's knot ini nggak perlu khawatir ya, mereka punya si extra holes ada di sini. Oke, dan untuk bagian tangnya, paddingnya tuh nggak tebel-tebel banget, tapi juga ini minimum padding sih jatuhnya. Tapi mereka masih ngasih padding, tapi kecil banget. Kita lanjut ke bagian collarnya. Nah, di bagian collarnya ini menurut gue menarik. Yang pertama yaitu dari modelsnya yang oke banget. Oke, gue suka banget modelnya. Nah, lanjut di bagian ini nih. Paddingnya itu tuh gak terlalu banyak, tapi dia tuh lebih mengcover keseluruhan dari si kaki kita. Jadi bagian ankle sini tuh lebih terlindungi. Dibilang ada heel counter, menurut gue ini heel counternya tuh juga minimum. Jadi nggak yang rigid gitu, ada extra frame atau frame khusus yang ditaruh di heel, tapi dia bener-bener loose. Again, ini tuh masih memberikan support karena paddingnya yang masih cukup banyak, tapi modelnya slick. Nah sekarang kita lanjut ke bagian midsole-nya. Nah di bagian midsole-nya ini dia itu heel-nya itu 37, bagian forefoot itu 31, jadi dropnya 6 mm. Oke, ini termasuk sepatu yang cukup tinggi ya untuk kelasan On, mengingat kayaknya On itu makin kesini itu udah mulai main ke 35 plus gitu. Sedangkan dulu-dulu itu kayaknya masih 35 ke bawah gitu ya. Tapi mereka udah main di kelasan yang high stack ya. Ini 37 terus 31, dropnya 6 mm. Nah sepatu inilah yang membedakan si teknologinya On yang biasanya kita jumpai. Itu kayaknya trademark bangetnya itu ada di Cloud Monster ya, yang dimana bagian Cloud Tech-nya itu dia lebih besar, lubang-lubang gitu. Nah cuman ini mereka itu punya nama baru, jadi dengan model Cloud Tech yang ini disebutnya Cloud Tech Face. Jadi dia itu lebih pipih, modelnya itu lebih pipih, bukan yang bener-bener lebih silinder ya. Modelnya heksagonal ya kalau di Cloud Monster, tapi lebih besar ya, lebih besar. Sedangkan ini tuh dia modelnya lebih pipih. Nah tujuannya tuh untuk memberikan smooth cushioning dan juga smooth transition ketika berlari. Nah terus ini foamnya pakai super foamnya On, yaitu Helion, super foamnya khas On ya, memberikan cushion dan juga masih memberikan energy return. Nah yang menariknya juga yaitu di bagian ini nih. Jadi dia itu pakai speedboard di bagian bawah sepatu banget ya, di bagian outsole, bukan di atas midsole kayak kita jumpai di Cloud Monster. Dia itu kalau Cloud Monster tuh speedboardnya tuh ada di tengah ya, di tengah
foam gini, sedangkan ini tuh ada di bawah. Secara prinsip kerja itu hampir sama dengan speedboard yang ada di Cloudmonster, jadi memberikan dorongan ketika kita berlari. Tapi kalau ngelihat peletakan yang ada di sini, selain daripada memberikan dorongan, sebenarnya sepatu ini juga si speedboard ini memberikan kestabilan ketika berlari gitu, karena dia model speedboardnya itu X gini dan dia peletakannya tuh di bawah, sehingga ketika berlari itu kita juga dapat dorongannya, tapi juga kita tetap dapat stability dari si sepatunya. Oke, gitu fams. Dan yang terakhir itu bagian outsole-nya. Bagian outsole-nya ini menggunakan rubber yang cukup tebal ya untuk kelasan daily trainer shoe ya, dan ini modelnya menyeluruh. Nah, tapi di bagian tengahnya ini dia itu ada exposed foam yang ada di sini dan juga exposed speedboard. Untuk pemakaiannya sendiri, nah mungkin kalau misalnya kita ngelihat feel dari sepatu ini itu tuh lebih cenderungnya ke cushion sebenarnya, dibandingkan kalau responsif itu mungkin agak lebih ke si Cloudmonster gitu. Jadi sepatu ini peletakannya tuh lebih cushion, dan kalau responsif mungkin responsifnya tidak akan seresponsif si Cloudmonster. Cuman karena dia itu punya model CloudTec yang baru ini dan modelan foam yang cukup tebal juga, kalau buat daily dan juga buat recovery atau buat long slow distance, long run lah ya, itu mungkin akan lebih mengakomodir si sepatu ini kalau misalnya kita main di pace yang moderate to low. Tapi kalau misalnya main ke speed tempo atau misalnya steady run ya gitu, mungkin akan lebih masuk ke si Cloudmonster. Ditambah Cloudmonster itu speedboardnya itu tuh ada di foam, sedangkan si Cloud Eclipse ini model speedboardnya itu ada di bawah, sehingga kalau ngelihat dari desain dari sepatu ini itu memang dirancang lebih ke stability. Sedangkan kalau Cloudmonster itu memang sama-sama menggunakan plastik speedboard, tapi dia lebih memberikan gaya dorong, sedangkan ini lebih memberikan stability di kaki kita ketika berlari. Oke fam, so kita timbang dulu berapa berat dari sepatu ini. 301,9 ya 302 ya. Itu untuk ukuran 44,5. Menurut gue untuk daily trainer itu tuh termasuk ringan. Ya serius, ini termasuk daily trainer yang ringan. Apalagi kalau misalnya ini masuk ke maximum cushion shoe, nah ini termasuk sepatu yang ringan. Karena umumnya maximum cushion shoe tuh beratnya tuh ada di foam. Nah cuman ini On did a great job karena mereka bisa membuat sepatu maximum cushion dengan berat yang ringan gitu fans. Dan harga dari sepatu ini yaitu 3 juta rupiah. Ya itu dia, jadi kalau misalnya dengan harga 3 juta rupiah itu, kalau misalnya kita bilang head to headnya dengan siapa, mungkin yang ada di kepala gue yaitu sekarang adalah Asics Nimbus 26 atau 27. Habis itu ada Nike Invincible 3 cushion shoe-nya si Nike ya. Tapi kalau main di lokal 3 juta rupiah ini lo bisa dapat 3 atau 4 pasang Orthosec Hyper Blast gitu. Nah cuman poin plusnya dari si On ini adalah dia punya speedboard yang berfungsi untuk mendorong tapi juga untuk menstabilkan kaki kita. Oke fans, dan yang menarik juga yaitu di logo On-nya ini dia tuh reflektif. Jadi kalau misalnya kita lari malam gitu atau pencahayaan yang kurang, dia itu ketika kena cahaya itu langsung nyala gitu. Itu menambah poin keculturean sih sebenarnya. Oke, so kalau kita ngomongin shoe rotation sepatu ini di produk On ya, itu tuh ada di mana? Di gue sendiri, gue akan masukin sepatu ini di On itu lebih ke maximum cushion shoe. Jadi mungkin buat long run, terus buat recovery atau buat easy run, mungkin gue akan pakai ini gitu. Sedangkan kalau misalnya ke tempo, mungkin gue akan lebih mempertimbangkan pakai Cloudmonster Hyper. Dan kalau speed ya jelas Cloudboom Echo 3 ataupun Cloudboom Strike itu akan lebih mendukung kalau misalnya untuk main speed session. Tapi kalau misalnya easy day, recovery, long slow distance, well ini adalah jawaban. Oke fam, so itu dia first impression gue tentang On Cloud Eclipse. Kalian udah ada yang pakai belum sepatu ini? Atau kalian berencana untuk membeli sepatu ini? Oke, kasih tahu di komen. Alright, itu dia. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.